Nah, terus dia bilang apa? Nongol lagi kan lo? Oke, lu pindah ke depan, datang lagi tuh itu. Datang lagi. Akhirnya gue tengok lah ke belakang. Gue nengok. Lah, itu siapa ya? Gue lihat itu di situ gue baru lihat persis banget. Gue lihat ke belakang. Jadi itu duduknya tuh ngebelakangin teman gue yang perempuan. Dan posisinya begini. Ini rambut tergurai ke depan begini, nunduk. Mukanya nggak kelihatan, Bang. Mukanya nggak kelihatan. Di sini pakaiannya tuh kayak ada bekas-bekas darah gitu. Oke. Darah sama tanah gitu ya. Iya. Coba ke belakangin. Pokoknya pakaiannya tuh lusuh gitu. Dia duduk begini nih. Gue lihat tuh siapa coba ya. Kalau yang itu mah gue kenal. Ini belakangnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita sudah kedatangan narasumber kembali, di mana narasumber ini sebelumnya sudah menceritakan kisah mistisnya. Yang pertama tsunami, ya Bang ya. Yang kedua pengalaman waktu di Gunung Salak. Tiada lain tidak bukan Bang Icam. Kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini gue sebelumnya udah datang jauh-jauh dari Bekasi ke Depok. Dan udah dijamu banget, makasih nih Bang. Siap, Dijamu siap. sebesarnya tadi gue udah makan banyak di sini pokoknya. Dan pada kesempatan kali ini Bang Icam akan menceritakan kisah mistisnya kembali. Namun sebelum menceritakan kita ngobrol-ngobrol sedikit. Gimana Bang? Apa kabar? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. saat ini. Sibuk apa nih Bang akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini di samping bantuin bini gua, dan aktivitas gua pun saat ini juga istilahnya sembari kerja juga. Iya. Tapi lancar lah Bang semuanya. Alhamdulillah. Oke, siap. Lancar terus, sehat terus ya Bang. Amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini, cerita apa nih Bang yang pengen lu kasih buat teman-teman di rumah? Untuk hari ini gua bakal menceritakan kisah mistis. Ini bukan pendakian ya. Oke. Jadi ini kisah mistis pada saat gua dulu sekolah di salah satu sekolah di Jakarta Timur. Oke, stop sampai situ dulu Bang. Ah, Jangan banyak-banyak, ntar teman-teman udah tahu duluan gitu stay ya. tune ya. Oke teman-teman, jadi gitu teman-teman. Jadi Bang Icam ini punya pengalaman mistis saat sekolah dan dimana mungkin banyak banget nih apa aja yang di dalam ceritanya. Dan buat teman-teman di rumah, sebelum kita dengar cerita Bang Icam, jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com dan jangan lupa share juga. Dan tanpa berlama-lama nih, kita langsung dengerin aja cerita dari Bang Icam. Anak putu dan istana marangu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha. Sebab uripmu sedih ketekan kuasa sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal seto. Oke Bang, Oke. jadi gimana tuh Bang? Ada apa sih sebenarnya waktu lu sekolah tuh sebenarnya? Oke. Kejadiannya ini dulu di tahun 2009. Awal gua pertama kali masuk SMK. Jadi dulu awalnya itu gua nggak tahu. Tapi setiap kita mau jam pulang sekolah, gua kan masuk siang ya. Oke. Gue masuk siang.
setiap kita mau menjelang pulang itu, kita nggak boleh ada yang namanya stay ataupun aktivitas. Oke. Jadinya itu semua murid baik di lantai 3, di lantai 2, di bawah, ataupun yang ada di lapangan, itu nggak boleh ada di sekitar lingkungan sekolah. Karena kenapa? Jadi ceritanya seperti ini. Ada salah satu guru agama, dia pernah menceritakan bahwasannya itu di salah satu kamar mandi di belakang dekat lapangan itu pernah ada kasus pelajar gantung diri di dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi. Awalnya itu gua sempat skeptis ya. Masa iya sih di sini pernah ada kejadian wanita gantung diri? Nah, dari situ pun gue jadi penasaran dong. Gue jadi penasaran bahwasannya apa benar yang diomongin sama guru gue itu benar adanya. Nah, jadi tuh di kamar mandi belakang itu yang di dekat di lapangan, ada salah satu kamar mandi. Sebenarnya kamar mandinya itu ada 2 ya. Tapi yang salah satu kamar mandinya itu nggak pernah direnovasi. Nah, alasannya apa? Pada saat itu gue mungkin belum tahu. Karena mungkin belum pernah tahu cerita dan kronologi lengkapnya seperti apa. Nah, salah satu guru gue ini waktu gue kelas 1 bilang, di sini dulu pernah ada kejadian seorang pelajar gantung diri. Nah, di situ pun pada saat gua lagi ngobrol-ngobrol, ada salah satu teman gua satu kelas, dia itu seakan nggak mendengar apa yang diomongin sama guru gua. Tiba-tiba tuh dia itu diem aja, diem sediem-diemnya. Diajak ngobrol sama kita tuh nggak ada respon. Tiba-tiba dia dengan rambut terurai, yang tadinya rambutnya di belakang dikedepanin. Jadi seakan tuh menutupkan wajahnya. Nah, dia seakan tuh menutupkan wajahnya. Ditanyalah sama teman-teman gua, lu kenapa? Lu kenapa? Berkali-kali itu ditanya seperti itu, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Lebih diem sediem-diemnya. Lalu tanpa dia bicara sepatah kata pun, tiba-tiba dia itu pergi gitu aja. Ditanya sama yang lain, kok lu pergi? Dia itu nggak ada jawaban sama sekali. Nah, di samping kelas itu kan ada lorong. Lorong, sebelah kiri ruang guru dan perpustakaan, sebelah kanan itu ada ruang administrasi, tangga, dan ruang kelas. Nah, si cewek itu temen gua yang mungkin udah pikir pemikiran gue tuh kerasukan. Tiba-tiba dia jalan begitu aja nyelonong. Dipanggil nggak nyaut. Digini-giniin, digorong-goyangin badannya, diam aja nggak ada respon. Tiba-tiba dia jalan aja ninggalin kita. Dipanggil-panggil lah sama temen gue, bilang, lu kenapa lo? Tiba-tiba pergi aja gitu aja. Diam tuh nggak ada omongan. Terus jalan. Jalan pun tuh istilahnya kayak jalan begini, nunduk, pelan-pelan. Pelan-pelan, di jalan pelan-pelan. Terus dia lewatin lorong. Pas di tengah-tengah lorong dia lari, sembari teriak-teriak.
Sembari teriak-teriak gue di situ tuh. Kaget dong satu kelas sama guru-guru gua. Akhirnya ada salah satu guru KKPI ikutan ngejar. Dicari dong itu anak kemana. Di deket kantin nggak ada. Di kirinya nggak ada. Otomatis pemikiran si guru itu dia masuk ke kamar mandi yang diceritakan sama salah satu guru gua. Di situ diketok-ketok. Yana. Si Yana ini dipanggil-panggil dari luar. Dia tuh nggak ada respon. Sama sekali nggak ada respon. Digedor-gedor, gak ada. Mungkin orang awam gedor-gedor begini. Sekali, 2 kali, 3 kali. Seperti itu. Tetap nggak ada respon. Akhirnya karena si Yana nggak ngerespon panggilan dari guru kita, guru pun inisiatif gedor aja, gedor apun dobrak. Karena ini nggak bagus nih cerita kayaknya nih seperti ini nih. Itu kejadian itu siang ya, pas sekitar jam 2. 1 jam setelah masuk sekolah, karena kan gue sekolah siang ya. Iya. Jadi setelah digedor-gedor, didobrak, tahu-tahu apa yang terjadi? Si Yana itu pingsan di dalam kamar mandi. Nah, orang-orang jadi bertanya-tanya dong satu kelas. Lu kenapa? Kok tiba-tiba pingsan? Bertanya dan bertanya. Nah, salah satu guru gua, guru kewirausahaan, dia bilang begini, udah, masuk. Di situ gue jadi ada pertanyaan dong. Kok kayaknya ada yang disembunyikan dari sekolah ini? Oke lah, salah satu guru pernah bilang di sini pernah ada gantung diri. Tapi nggak sampai menceritakan hal detailnya tentang kisah misterinya ataupun urban legendnya seperti itu. Nah dari situ akhirnya gue cari tahu, gue selalu bertanya. Tapi kebanyakan ya guru itu nggak mau ngejawab. Nah kita kembali lagi ke yang si Yana pingsan tadi di sekolahan, di ruang kamar mandi. Akhirnya dipopoh tuh, dibawa ke ruang UKS. Nah tiba-tiba pas mau kita bawa ke ruang UKS itu ya, itu air itu kan ada kolam ya, kolam buat ambil air ya. Itu airnya tuh kayak brusuk, kayak bergelombang gitu. Padahal di situ udaranya nggak ada sama sekali, pengap. Jendela pun ditutup sama triplek. Ya otomatis kita pada kaget dong. Guru pun yang ngambil si Yana itu juga bingung. Kok tiba-tiba ini air bergelombang coba. Terus salah satu guru bilang, udah langsung bawa ruang UKS. Mungkin dia lagi iseng. Nah, otak gue jadi berpikir dong, si dia berarti mungkin si salah satu korban yang pernah gantung diri di lokasi tersebut. Karena begini, di sekolah gue itu setiap menjelang pulang sekolah nggak boleh ada namanya tuh aktivitas baik di lantai 3, lantai 2, ruang praktek ataupun di lapangan. Dari dulu. Entah alasannya apa pada saat itu gue belum tahu. Di situ pokoknya setiap kita di lantai 3 kita wajib turun. Nggak boleh aja yang di lapangan semuanya. Oke, turun ikutin. Nah, setelah itu kita coba kembali ke Yana lagi. Nah, setelah kita bawa uang UKS, di situ kita mulai tanya sama si guru KKPI itu. Sebenarnya si Yana kenapa, Pak? Kok tiba-tiba dia pada saat di ruang kelas, dia gesturnya tuh seperti gak ngenakin gitu. Dia nunduk,
terus rambut digerai ke depan seakan menutupi wajah. Tiba-tiba kita panggil dia nggak ada respon. Tahu-tahu pas gitu pergi aja. Udah sampai lorong, kabur ke kamar mandi, pingsan. Nggak masuk di akal saya, Pak. Terus guru wirausaha bilang, kamu nggak usah tanya-tanya, udah nggak usah cari tahu. Lambat laun nanti kamu akan tahu sendiri. Guru gua bilang begitu. Ya otomatis gue sebagai murid lambat laun penasaran dong. Penasaran tuh. Ada apa sih sebenarnya dalam sekolah itu? Nah, karena ruangan gua dulu di lantai 3. Nah, jadi lantai 3 itu kata temen dan guru-guru gua itu angker. Gua nggak percaya nih. Karena lu masih skeptis. Masih skeptis. Masa iya sih sekolah yang kayak begini gue masuk siang bisa menampakkan diri, dan itu udah nggak masuk akal buat gue. Siang-siang mana ada sih? Oke lah, mereka ada di mana-mana. Kita hidup berdampingan. Tapi kalau buat hal-hal yang di sekolah kayaknya nggak masuk akal buat gue. Cuman gue pasti penasaran dong sebagai murid ya. Gimana sih ya? Apa iya sih? Masa ada aja kejadian yang di luar akal sehat manusia? Nah, karena gue di lantai 3 ada. Nah, itu kejadiannya itu setelah si Yana itu siuman. Cuman si Yana itu tetap dibawa, masih dalam pengawasan guru-guru. Nggak bisa ditinggalin. Entah alasannya apa, tetap dia masih di ruang UKS. Nah, itu posisinya itu gua lagi belajar, baru mau belajar bahasa Jepang. Nah, ada salah satu teman gua nyeletuk. Dia cuma bilang gini, awas tuh, di pojok kanan deket bangku paling belakang itu ada cewek situ tuh. Siang-siang loh. Bayangin siang-siang loh. Temen gue yang lain bilang, lo apaan sih? Jangan nakut-nakutin apa? Yang lain pada nimpal, iya nih, si Aji. Si Aji bilang, tuh, ada teman gue tuh di situ tuh, duduk di belakang tuh, dia bilang tuh. Kata yang lain, mana teman lo? Itu paling belakang. Belakangnya itu nunjuk salah satu bangku kosong. Bangkunya kosong padahal. Bangkunya benar-benar kosong. Nggak tahu kenapa setiap ada yang mau duduk di situ dilarang sama guru. Jadi maju ke depan. Guru pun ngelarang, Bang. Guru pun ngelarang. Jadi setiap murid maju dari kursi itu. Jangan ada yang ngedudukin. Nah, si Aji ini bilang nih, kan gue iseng dong, pengen duduk di situ. Ceritanya, gue ngamperin bangku kosong itu. Nah, si Aji biar nyeletuk, lu jangan duduk situ, teman gue tuh. Terus gue bilang apa? Apaan sih lo? Orang gue mau duduk sini, gue nggak biasa duduk di depan. Kata si Aji bilang gini, udah lo duduk di sini aja sama gue, jangan gangguin teman gue. Terus gue bilang, bodo amat, gue mau duduk di belakang kok. Males gue duduk di depan. Kalau ketemu sama guru, ya duluan, pusing. Begituin dong. Terus kata si Aji, udahlah terserah lo. Nah, akhirnya gue duduk dong di kursi itu. Teman gue nyetuk, ya pergi dah tuh gitu. Langsung nyetuk begitu. Gue tanya, pergi apaan? Orang gue duduk di sini kok. Itu yang si cewek lagi duduk di situ pergi. Pas lo dudukin, digituin gue. Yang bangku kosong itu ya? Betul. Terus yang lain pada bilang, lo jangan nakut-nakutin dah. Ntar lama-lama gue cabut nih dari sekolah nih. Masa bodoh ada guru kayak gituin. Ya emang bener kok, di sini banyak penunggunya. Digituin langsung sama teman gue tutukin. Yang lain pada kaget. Penuh aja, Ji. Ya banyak. Di situ ada cewek. Terus di lorong depan komputer ada lontong.
Oke. Wah, karena kan anak itu, temen gue itu memang bisa ngelihat hal-hal di luar logika ya. Oke, kejar. Bisa ngelihat di luar akal sehat manusia pada umumnya. Jadi tuh buat dia tuh, apa yang dia lihat tuh diajak bercanda sama dia. Santai gitu. Santai. Belum tentu orang merasakan apa yang dirasain. Karena cuma dia yang ngerasain. Karena dia ngerasain sendiri. Nah, karena gua jadi penasaran dong dengan ucapan dia, gue minta sama dia, coba gue cabut ya dari bangku ini ya. Dia datang lagi gak? Di situ gue nggak ngeliat sama sekali awalnya. Tapi pas si Aji itu bilang, udah lu coba duduk di depan Sam. Nah, lu nama asli gue ya. Lu duduk di depan aja coba. Udah gue duduk depan dah. Gue pengen buktiin, masa iya sih ada cewek di situ duduk, bangku kosong lagi. Lu masih skeptis tuh bang? Iya. Lu masih berteguh dengan skeptis lu ya? Di situ masih ada guru. Guru di kelas gue tuh nggak ada yang dihormatin. Diajak itu mulu, nggak ada yang istilahnya bener-bener serius belajar. Masa bodoh. Ya anak-anak segitu ya. Iya baru masuk Baru sekolah ya? masuk sekolah, masa bodoh. Iya. Belum waktunya ujian nasional ya udah nikmatin aja. Iya. Nah, terus guru gue bilang, Ji, apaan sih, jangan macem-macem dah. Kamu udah keluar aja deh, gituin sama guru gue. Si Aji ini. Ya. Terus si Aji bilang, ya nggak apa-apa bu, ibu juga dari tadi sibuk laptop turu, belajar juga kagak. Ya gimana kita pinternya? Gituin dong, dibalikin tuh sama si Aji tuh. Diceletukin Dalam lagi tuh sama hati gua, Aji. buset nih anak kurang ajar banget. Lalu setelah itu si sensei ini bilang, udahlah terserah kamu aja dah. Mau belajar atau enggak ya masa bodoh lah. Kata sensei itu. Sensei malah bahas itu, Ya. oke. Ya habis ibu dari tadi sibuk laptop aja. Aji bilang begitu. Nggak tahu ibu buka laptop, entah gue main game atau apa lah. Terus sensei cengesan lagi ketawa. Gitu aja. Dalam hati gue, kayak bener nih main game. Iya. Dicelutukin begitu. Karena kan Sama si Aji ya? si Aji bilang begitu. Terus si Aji bilang ke gue, "Lu duduk depan itu, biar datang lagi tuh teman gue tuh duduk di bangku di belakang." Ya udah nih, gue duduk sini. Akhirnya gue duduk sini. Nah, terus dia bilang apa? Nongol lagi kan lo? Oke, lu pindah ke depan, datang lagi tuh itu? Datang lagi. Akhirnya gue tengok lah ke belakang. Gue nengok. Lah, itu siapa ya? Gue lihat itu di situ gue baru lihat persis banget. Gue lihat ke belakang. Jadi itu duduknya tuh ngebelakangin teman gue yang perempuan. Dan posisinya begini. Ini rambut tergurai ke depan begini, nunduk. Mukanya nggak kelihatan bang? Mukanya nggak kelihatan. Di sini pakaiannya tuh kayak ada bekas-bekas darah gitu. Oke. Darah sama tanah gitu ya. Iya. Coba ke belakangin. Pokoknya pakaiannya tuh lusuh gitu. Dia duduk begini nih. Gue lihat tuh siapa coba ya? Kalau yang di rumah gue kenal, ini belakangnya siapa? Gue nggak kenal sama sekali. Si Aji bilang, ya apaan lo? Gituin. Si Aji nyelotokin lagi? Nyetukin begitu. Tak dulu deh. Gue dia lagi nih. Terus diginin Mas Aji. Alah, bilang aja lu lihat, udah. Nggak usah tutupin. Cewek kan? Si Aji ngomong gitu? Iya, diginin. Udah, nggak usah ditutupin. Cewek kan? Rambutnya panjang ke depan. Maksud, dalam hati gue, ini bocah. Kok tahu gitu. Terus gue bilang ke Aji, gitu aja. Nggak ada omongan gue sama sekali. Lu cuma bisa diem waktu itu bang? Diem, sediem-diemnya. Cuman ngangguk ngerakin gestur tubuh doang. Kagak ada omongan. Ditanya sama temen gue, "Emang lu lihat apaan sih?" Kagak. Nggak lihat apa-apaan. Udah langsung balik badan ke depan. Semenjak itu lu bisa percaya? Nah, sejak itu gue percaya. Nah, pas gue masih balik ke depan, karena gue masih penasaran, gue ngindik aja balik. Masih aja ada di situ. Stay dia bang? Stay di situ. Nah, terus si Aji bilang ke gue begini. Tuh, temenin katanya.
enggak. Lu kan yang tadi penasaran. Ya, enggak. Gue tetap geleng. Lu yang penasaran tadi katanya nggak percaya gitu-gituan. Tapi gue suruh lu lihat ke belakang terus dia pengen temenin sama lu nya nggak mau. Enggak. Dalam hati gue enggak. Gue geleng-geleng, gue kagak ngomong. Cuman gini-gini doang. Nggak mau dalam hati gue. Ya udahlah, serah lo. Tapi ntar kalau lo duduk di belakang, hati-hati aja ya, digituin. Si Haji bilang gitu. Kenapa hati-hatinya? Jangan sampai lu atau yang cewek duduk di belakang. Tanyalah, kenapa emang? Di situ gue ngomong cuman pakai bahasa mulut ya. Gitu. Udah, gak usah tanya. Ntar suatu saat bakal kejadian. Digituin. Si Haji ngomong gitu, Bang? Iya. Oke. Nah, setelah itu menjelang istirahat, itu istirahat di ruangan itu sepi total. Nggak ada yang aktivitas selain gua doang. Kenapa gua duduk di atas? Pada saat itu gua emang nggak pengen jajan. Oke. Kalaupun gua di bawah, gua males ngedengerin istilahnya. Ya, pada ngerokok nih belakang nih. Pada jajan nih. Gua orangnya tuh dari dulu ya kalau di sekolah ya lebih banyak itu sebenarnya nggak sering nongkrong, lebih seneng ngobrol apa sih ataupun sendiri di atas. Kalaupun sendiri itu pun diajak, itu pun istilahnya nggak sering. Oke. Makanya gue lebih seneng gue di atas. Oke. Di situ tuh posisi gue kan ngedepanin 3 kursi dari bangku kosong itu. Oke. Itu setelah itu yang gue rasain apa? Tiba-tiba kipas angin itu mati sendiri. Tapi sebelahnya hidup. Ada 2 nih kipas angin. Ada 4 kipas angin, Oh, cuman 4 kipas. 1 yang mati. Ya gue berpikir positif, mungkin lagi di apa? Itunya putus kabelnya atau kabel. konslet ya. Nah, akhirnya kan gue giniin dong kan yang kayak gini nih, model tarik. Iya. Coba gue tarik dong, nggak nyala. Gue tarik lagi, kagak nyala. Gue cabut dong dari stop kontak, Iya. tetap nggak nyala. Tiba-tiba angin. Karena kan jarak kipas angin nih, jadi ada 4 kipas angin, kanan 2, kiri 2. Jadi cuman itu doang. Jaraknya tuh nggak sampai ke depan. Jarak kipas angin tuh nggak muternya nggak sampai 90 derajat, cuman setengah doang. Kayak kipas angin plastik ya gitu ya. Tiba-tiba tuh berasa kok dingin banget. Dinginnya pun nggak semeriwing ya, tapi berasa tuh kayak sekelebat aja gitu di belakang. Gue liatin dong kiri kanan nggak ada apa-apaan. Nah di posisi itu gue udah sendiri di situ di ruangan itu. Tiba-tiba kok mata gue tuh pengen tertuju tuh ke bangku belakang lagi. Penasaran lu. Penasaran. Pengen lihat wajahnya tuh kayak gimana sih. Karena gue isinya baru pertama kali ya di ruangan sekolah ngelihat begituan. Pengen lihat, penasaran kayak gimana sih wajahnya. Alasan gue begini pelan-pelan, gini. Nah di situ baru Ada, Bang. ada. Tapi di situ cuman kelihatan mata sekarang. Jadi posisinya tuh rambutnya itu menunjukkan mata, jadi kebuka sedikit. Sedikit gini ya. Nah, itu mau tau apa yang gue lihat? Matanya itu kayak di sini tuh ada bekas darah apa sini. Kayak ada itu langsung dari situ. Langsung gue dari begini langsung. Saking parnonya, apalagi gue sendiri di atas ya. Tapi pandangan gue masih pengen kelihat ke belakang.
Padahal udah lihat. Padahal udah lihat, tapi masih aja pengen lihat. Bandel gue tuh. Udah ngeliat sekali, tapi tuh bawaannya tuh takut, emang takut. Tapi penasaran, masih mukanya itu kayak gimana. Gue lihat lagi dong, mending lihat pelan-pelan. Sekarang pindah posisi. Yang tadinya di belakang gua, nggak taunya tuh dia lebih maju satu bangku dari bangku kosong itu. Makin merinding gua di situ. Mana gua sendirian. Nah nggak lama si Aji dongol. Temen gua yang berani nih, yang suka nyeletuk-nyeletuk itu. Oh, lihat no, temen lo tuh maju tuh satu bangku, digituin. Dengan gayanya dia tuh. Dengan stylenya dia, Iya. gesturnya dia, bahasanya dia. Gue bilang, jangan macem-macem. Takut gua. Nggak usah takut kali. Dia aja nggak macem-macem kok sama lu. Kalau lu macem-macem, dia macem-macem. Gituin. Kan si Aji ini orang Batak ya. Iya. Bahasanya tuh rada tinggi nadanya. Oke. Jadi tuh kalau ngomong sama gue, celetak-celetuk aja. Iya. Dengan gayanya, dengan stylenya ya. Dia bilang, dah, nggak usah lu liatin lagi dah. Lu jangan macem-macem dah. Gue nggak mau bawa-bawa hal-hal kayak gituan ke rumah. Enggak, udah. Ntar gue yang handle, digituin sama dia bilang. Dalam hati, lu handle apaan? Sedangkan lu aja, bocah umuran segini, emangnya lu bisa handle? Dalam hati gue gitu. Terus gue ditepok ini. Udah, gak usah takut. Itu cewek baik. Emang karena dulu aja dia mati bunuh diri di sini. Nah, langsung dari situ gue tanya lebih detail. Bunuh diri kenapa? Jadi tuh si Aji bilang bahwasanya perempuan yang duduk di belakang itu dia gantung diri di kamar mandi belakang dekat lapangan. Nah dari situlah gua mulai berpikir, mulai sinkron bahwasanya dari omongan guru KKP gua dengan omongan si Aji mulai sinkron di situ. Dulu guru Nyambung nih. Nah, dulu guru KKP gue bilang bahwasanya di sini dulu ada yang gantung diri. Nah, sekarang si Aji bilang dulu dia bilang si perempuan itu mati bunuh diri di kamar mandi belakang dengan posisi kepala tergantung. Nah, dari situ gue udah mulai teka-teki yang buat cari selama ini. Pada saat temen gue si Yana itu kerasukan, alhasil nyambunglah dengan penjelasan sehari si Aji. Nah, gue baru ketahuan di situ. Oh, ternyata mungkin wanita ini, sosok ini korban ataupun pernah melakukan bunuh diri di kamar mandi sekolah ini. Dari situlah gue jadi udah nggak penasaran lagi. Nah, setelah itu jam istirahat selesai. Waktunya kita praktek komputer sama guru KKPI yang pernah nanganin si Yana kesurupan. Oke. Posisinya itu di ruangan belakang. Persis di dekat kelas gue tapi di paling belakang. Itu rapet banget pintunya. Nah, di situ kita belajar lah ya ke komputer biasa lah. Tapi nggak berapa lama guru KKP keluar gitu aja. Iya. Karena kan di situ kita praktek komputer bergantian ya. Setiap jam 10 orang, setiap jam 10 orang. Nggak setiap jam juga sih, setiap setengah jam sih ya. Ya per sesi lah Lebih ya. tepatnya per sesi ya. 10 orang, 10 orang, 10 orang. Karena kan di kelas ada 30 orang. Oke. Nah, yang pertama dipanggil gue duluan nih.
sama si Aji dan 8 orang yang lainnya. Teman-teman gue juga. Nah, gue belajar, guru KKP cabut dengan santainya megang handphone, nelpon, kagak ada ngajarin kamu harus begini, kamu harus itu, kagak, main kabur aja. Terus si Aji bilang teman gue ini, main jelangkung yuk. Terus gue bilang, otak lo kemana? Siang-siang main jelangkung. Orang kerjaan amat sih lo. Terus si Aji bilang, ya elah, cuman main jelangkung doang. Gak usah pakai batok kelapa sama itu gagang kayu, gayung batok kelapa, nggak usah. Terus mau kapan? Gue bilang gitu. Udah nih, gue ada sumpit mie ayam, atasnya pakai setip, terus bajunya pakai kertas aja. Yang lain penasaran, gue juga pengen banget tuh gue main tuh. Gue nggak pernah nemu tuh orang main langsung di tempat sekolahan kayak gini lagi. Yang lain mah, yaudah yuk main yuk. Nah alhasil, terus teman gue bilang, main gak lu Sam? Ya mau gimana lu pada ikutan main ya, gue terpaksa ikutan. Alhasil kita ke ruangan belakang, di ruangan gudang komputer yang ditutup sama tirai. Kita main tuh di bawah tuh. Kita rangkai dulu, sumpit mie ayam, terus di atasnya pakai setip, terus bajunya pakai kertas. Kertasnya itu cuma dilem pakai air ludah, karena nggak ada lem ya. Ini darurat lah ya. Ya darurat. Terus ada pot yang buat gabus tanaman. Dia apa tanaman hias-hiasan Tanaman gitu. hias buatan, Iya. cuman pakai itu ditempel gitu. Di situ lah mulai tuh si Aji, udah siap belum lo? Ya siap nggak siap nih, gara-gara lu nih gue racun nih. Ikut-ikutan main. Gue masa bodoh ya, gue nggak peduli ya kalau misalnya ada hal-hal yang nggak diinginkan ya. Masa siang-siang lo mau begini sih? Ya udah, kata temen gue, biar nggak gabut. Makanya lo nggak bosen main pinball terus di komputer. Ya bosen sih, kagak ada mainan lain, cuman ituan doang. Ya udah lo ikutin gue aja. Daripada lo iseng, terus lo mau keluar juga lo ntar ditanyain mau kemana, dengan lo ikutan beginian. Masih di ruangan komputer ini kok, kata si Aji. Terus yang lain bilang, ya udah Sam gini aja, main aja udah, ikutan. Ntar si Aji yang handle. Terus gue dengan terpaksa, ya udahlah, terserah lo pada. Iya. Nah terus gue bilang, ya terus kita ngapain nih? Ya udah terus lo ikutin gua aja nih kata-kata gua. Nah di situ mulailah si Aji duluan yang memulai mantra, diikuti sama yang lain-lain. Oke. Sekitar 3-4 kali. Setelah itu apa yang terjadi? Itu yang cuman sumpit mie ayam sama penghapus doang, tiba-tiba miring ke kiri, bergerak. Sendiri tuh bang. Bergerak sendiri ke kiri, jadi begini set gitu. Saya cuma sumpit ayam dibikin salib gitu ya? Iya, dibikin salib. Cuman modal begituan aja, tapi kok bisa gitu. Terus dengan mantranya si Aji, yang lainnya juga termasuk gua, di situ mulai ada rasa penasaran. Rasa penasaran begini, gue pengen tanya nih, siapa yang ada di dalam boneka-bonekaan jelangkung ini nih? Yang lu buat lah darurat Ya, itu. yang gue buat darurat ya, orang gue survival jelangkung lah. Iya. Nah di situ gue mulai ada ide gini, gue pengen tanya, ini siapa sih namanya? Terus kenapa dia bisa ada di sini? Gue penasaran di situ tuh. Terus itu gue ngomong dalam hati ya. Si Aji bilang, pengen nanya namanya dia, pengen tahu dia tinggal di sini udah berapa lama. Gue kaget dong, kok dia ini anak bisa tahu, padahal gue kagak ngomong sama siapa-siapa, cuma dalam hati doang. Si Haji bisa nebak Iya, gitu ya? bisa nebak. Terus gue bilang dong sama si Aji, iya sih, penasaran. Ya udah lu tanya dah. Lalu gue ambil pensil dulu di depan sama kertas. Si Haji berjalan, datang dong dengan pensil dan kertas. Bawa karet. Nah, jadi pensilnya itu
ikat di tengah-tengah bonekanya. Oke. Di sini si Haji tulis huruf A, B sampai Z. Iya. Terus 1, 2, 3 sampai 0. Iya. Di situ mulai dibaca mantra lagi 2 kali. Baru si Haji bilang, tuh, lo tanya tuh, namanya siapa? Di situ dia cuman tulis N A, pokoknya tuh nulis N A, hurufnya satu-satu ya kalau itu kan. Nah, N A sampai A, Naila. Oke. Terus gak lama ditanya usianya. Di situ dia cuman nunjukin angka 1, 4 THN, 14 tahun. Ditanya kamu meninggal kenapa? Di situ dia nulis dengan huruf DBLKNG. Langsung mikir dong, di belakang. Di belakangnya di mana? Dengan huruf lagi. KM MDI, kamar mandi. Nah, gue langsung berpikir dengan kejadian-kejadian yang pernah gue alamin dari awal gue masuk sekolah itu, yang si anak kerasukan, terus gue ngelihat sosok di belakang gue di bangku itu, terus si Haji nimpalin. Gue jadi punya pemikiran, mungkin yang masuk ke dalam boneka ini itu yang pernah gue lihat sosoknya Di bangku kosong itu ya. Iya. Dari situ gue berpikir dong, apakah gue jadi bertanya sama dia lagi. Gue mikir, gue bertanya sama si boneka itu, apakah yang ada di lantai 3 yang duduk di belakang bangku kosong tersebut itu kamu atau bukan? Bertanyalah seperti itulah. Jawabannya cuma satu huruf Y, yang berarti ya. Nah, di situ mulai, oh mungkin berarti dia nih yang mendiami lantai 3, duduk di bangku kosong yang sosoknya pernah gue lihat secara langsung. Nah, gak lama gue lagi pengen menanya yang lain, guru gue masuk ke KPI. Tapi sebelum masuk nih, karena kan pintu kan punya prek dia. Ini tiba-tiba ada komputer nih, komputer layar CRT-nya, TV tabung, itu tiba-tiba jatuh. Persis di belakang gua. Untungnya gua gak ketiban. Coba kalau ketiban, lumayan itu. Berat gitu loh. Berat, bunyi kenceng gitu. Tiba-tiba guru KKP tergesa-gesa datang. Apaan itu? Dicari lah, letak suaranya dari mana. Datang ke belakang. Yang tadinya boneka jelangkung ini masih dipegang, langsung digini lepas. Terus pot bunganya ditaruh ke belakang, diumpetin. Diamanin lah ya. Diamanin. Kertas yang huruf A sampai Z dan 1 sampai 0 itu langsung disobek-sobek. Masih Haji. Terus ditanya dong sama guru KKPI gue, ngapain kalian pada di sini? Kagak pak, kata si Haji. Kagak apaan? Kagak ngapa-ngapain. Saya cuma pengen nyantai doang pak di belakang pak, kata temen gue begitu. Kok nyantai ya sampai ke belakang-belakang? Udah gitu nih layar komputer jatuh lagi. Kamu ngapain? Ya nggak tahu pak, orang jatuh sendiri kok. Udah, sini belajar lagi. Saya tinggal tadi ada telepon dari istri saya. Dia bilang begitu guru KKP. Ya udah pak, belajar lagi. Dah belajar. Karena duduk gue sama si Haji berdampingan, si Haji bilang ke gue, besok lagi ya.
Malah nekat, makin nekat. Dia bilang apa? Besok lagi ya. Besok gue bawa yang gayung dari Batok Kelapa beneran. Dalam hati gue,